gozaimasu. Teman-teman, untuk mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. For the first time, we will pray together. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Apa kabar kalian semuanya? How are you today? Ibu juga baik-baik saja. I'm fine too, thank you. Teman-teman, pada pertemuan hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semuanya. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Teman-teman, Ibu ingin memberitahu bahwa hari ini teman-teman Ibu akan ikut bergabung belajar bersama kita. Belajar bersama bahasa Indonesia. Baik, untuk itu akan Ibu perkenalkan teman-teman Ibu yang akan bergabung bersama kita. Sebaiknya Ibu juga ikut berkenalan ya. Mungkin teman-teman ada yang lupa nama Ibu. Baik, perkenalkan, nama saya Foni Pratamasari, NIM 89. Selanjutnya ada Regina Firda Putri Amanda, NIM 91. Bagas Yuda Prawira, NIM 99. Dian Ayu Permatasari, NIM 102. Agustin Mardianing Ratri, NIM 105. Dinda Ayu Lestari, NIM 118. Dan yang terakhir, Yuyun Novitasari, NIM 129. Baik, seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengingatkan kembali peraturan yang ada dalam kelas ini. Selama pembelajaran berlangsung, sebanyak mungkin harus menggunakan bahasa Indonesia, karena memang kita belajar berbahasa Indonesia. If you don't know what the meaning of Indonesian, you can ask and speak in English. Jadi, apabila teman-teman tidak mengetahui kata atau istilah dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa bertanya dan menggunakan bahasa Inggris. Begitu ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai materi baru. Kira-kira ada yang tahu kita akan belajar apa? Belum ada yang tahu. Hari ini kita akan belajar surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Ketika kita ingin bekerja di suatu tempat, maka kita harus mengirim surat lamaran kerja. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Membaca dan membuat surat lamaran kerja. 2. Membuat percakapan dengan konteks wawancara kerja. 3. Menceritakan kembali isi dialog yang ada pada televisi. Yang keempat, mengenal budaya Indonesia tentang reog Ponorogo. Baiklah, karena Ibu sudah menyampaikan materi yang akan kita pelajari dan juga tujuan pembelajarannya, langsung saja kita mulai pembelajaran bersama dengan teman-teman Ibu. Teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai teks surat lamaran kerja. Kalian akan memahami apa itu surat lamaran kerja dan apa saja struktur yang ada di dalam teks surat lamaran kerja. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian memahami apa itu surat lamaran kerja?
Bagus. Jadi, surat lamaran kerja merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan sesuai dengan jasa pendidikan dan keahlian yang kita miliki. Misalnya, Anda ahli dalam bidang memasak. Jadi, Anda dapat mengirimkan surat lamaran kerja untuk perusahaan atau restoran yang berhubungan dengan memasak, seperti itu. Nah, saat hendak melamar kerja, Anda diharuskan menulis surat lamaran kerja dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Nah, untuk kalian yang masih bingung bagaimana format atau apa saja struktur yang terdapat di dalam teks surat lamaran kerja, berikut adalah contoh yang dapat Anda lihat. Bagaimana teman-teman sudah memahami dan membaca salah satu contoh surat lamaran kerja yang sudah saya tayangkan tadi? Bagus. Jadi selanjutnya kita akan belajar struktur teks surat lamaran kerja. Nah, yang Anda temukan tadi apa saja? Bagus. Yang pertama ada tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat berisi informasi mengenai tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat surat dibuat atau dikirimkan. Jadi ketika Anda ingin menulis surat lamaran kerja, hal yang harus diperhatikan pertama adalah tempat dan tanggal surat. Lalu yang kedua apa? Bagus, ada alamat surat. Alamat surat memuat informasi kepada siapa surat itu ditujukan atau dikirimkan. Biasanya memuat data nama atau jabatan penerima surat. Ketika nanti Anda akan mengirimkan surat, jangan lupa mencantumkan data nama atau jabatan penerima surat ya. Lalu yang ketiga ada apa? Ada salam pembuka. Salam pembuka merupakan awal dari dimulainya komunikasi antara pengirim dan penerima surat. Nah, biasanya salam pembuka ini diawali dengan kalimat dengan hormat atau kata assalamualaikum, seperti itu. Yang keempat ada tubuh surat. Bagus. Jadi tubuh surat ini ada 3 inti, ada 3 isi yang paling penting. Yang pertama ada pembuka, lalu ada isi, yang terakhir ada penutup. Pembuka ini berisi pengantar atau informasi awal mengenai dari mana info lowongan pekerjaan tersebut Anda dapatkan. Misalnya Anda mendapatkan info tersebut dari koran, jadi Anda harus mencantumkan bahwa Anda mendapat informasi tersebut dari koran. Lalu yang kedua ada isi. Isi ini berisi inti atau pokok permasalahan tujuan yang diharapkan atas dikirimkannya surat tersebut. Misalnya Anda ingin melamar pekerjaan untuk posisi manajer. Jadi Anda sebutkan posisi yang Anda inginkan adalah manajer dengan disertai latar pendidikan Anda dan jasa atau pengalaman kerja yang sudah Anda miliki. Nah, yang ketiga ada penutup. Penutup ini berisi ucapan terima kasih setelah Anda memaparkan pembuka dan isi tadi. Kemudian yang kelima ada salam penutup. Salam penutup merupakan akhir dari komunikasi antara pengirim dan penerima surat. Biasanya kata yang dapat ditemukan adalah hormat kami, hormat saya, atau yang lain. Yang keenam ada identitas pengirim. Setelah Anda menulis surat tadi, jangan lupa diberi identitas atau biodata pengirim agar penerima tahu siapa yang mengirim surat tersebut. Biasanya identitas pengirim ini disertai dengan tanda tangan dan nama terang dan terletak di pojok kanan bawah.
Nah, teman-teman, karena kalian sudah memahami apa itu teks surat lamaran kerja dan struktur apa saja yang terdapat di dalam teks lamaran kerja, selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas untuk membuat kalimat. Kalimat tersebut diambil dari kosakata yang terdapat di dalam teks surat lamaran kerja tadi. Berikut adalah soal yang dapat Anda kerjakan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian merasa kesulitan dalam membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tadi? Baik, karena tidak ada yang merasa kesulitan, untuk tugasnya selanjutnya yaitu kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Tapi tenang, surat lamaran pekerjaan tersebut sudah saya sediakan info lowongannya. Jadi kalian akan membuat atau menulis surat lamaran kerja sesuai dengan info lowongan yang akan saya tunjukkan berikut ini. Nah, karena waktu sudah 40 menit, artinya kita akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Untuk tugas yang tadi, silakan kalian kumpulkan minggu depan untuk pertemuan kedua. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit dulu. See you later. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai kalimat kompleks hubungan perbandingan. Nah, apa itu kalimat kompleks hubungan perbandingan? Jadi kalimat ini adalah kalimat majemuk yang terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Namun, hubungan antara anak kalimat dan induk kalimat ini bersifat perbandingan, ada perbandingan. Nah, perbandingan yang disampaikan bisa bersifat perbandingan seimbang, yaitu perbandingannya sama antara anak kalimat dan induk kalimat, maupun perbandingannya itu tidak seimbang. Nah, dalam menghubungkan dua kalimat ini, maka dihubungkan dengan yang namanya konjungsi. Jadi, konjungsi inilah yang akan berfungsi sebagai sesuatu yang menerangkan perbandingannya. Nah, konjungsi-konjungsi yang bersifat perbandingan misalnya seperti, daripada, bagaikan, laksana, dan lain sebagainya. Saya berikan contoh yang pertama yaitu perbandingan yang seimbang. Misalnya saya ambil dari konjungsi seperti, rumah Bapak Andi sangatlah besar seperti istana yang megah. Nah, rumah Bapak Andi yang besar ini berusaha dibandingkan dengan hal yang sama, yaitu istana yang megah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita memakai perbandingan yang tidak seimbang. Misalnya kita menggunakan konjungsi daripada. Setelah saya mengenal Rina, ternyata dia lebih baik daripada sebelum saya mengenal Rina. Nah, kenapa ini tidak seimbang? Karena antara induk kalimat, yaitu setelah saya mengenal Rina, ternyata dia lebih baik daripada saya sebelum mengenal Rina. Nah, ini bersifat tidak seimbang. Adapun konjungsi yang lain juga berlaku demikian. Misalkan saya ambil bagai, anak kembar itu berjalan bersama bagaikan pinang dibelah dua. Itu adalah contoh konjungsi seimbang. Yang lain misalkan kita pakai laksana. Ketika saya mendengar nasihat orang tua, sangatlah indah laksana air yang jernih di sungai yang tenang, seperti itu. Nah, silakan teman-teman semua belajar mengenai kalimat konjungsi ini melalui berbagai teks, cerita, dan yang lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tata bahasa dan kaidah surat lamaran pekerjaan. Apakah kalian tahu apa itu tata bahasa dan kaidah surat lamaran pekerjaan? Tata bahasa dan kaidah surat lamaran pekerjaan yaitu aturan penulisan dalam surat lamaran pekerjaan yang harus disesuaikan dengan penggunaan ejaan EYD. Kemudian apa saja tata bahasa dan kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan? Tata bahasa dan kaidah surat lamaran pekerjaan yang pertama yaitu menggunakan bentuk yang standar. Bentuk yang standar maksudnya di sini adalah menggunakan bentuk yang sesuai pada umumnya, yang disesuaikan dengan suatu perusahaan maupun instalasi. Jadi menggunakan aturan-aturan yang pada umumnya disesuaikan dengan
perusahaan maupun instalasi yang akan dilamar. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam surat lamaran pekerjaan haruslah menggunakan bahasa yang baik dan benar agar pembaca dapat memahami maksud dan tujuan dalam surat lamaran tersebut. Kemudian menggunakan kata-kata yang sopan. Kata-kata yang disopan di sini bertujuan untuk menghormati suatu perusahaan maupun instalasi yang akan dilamar. Kemudian menggunakan kata yang singkat, padat, jelas, informatif, sehingga pembaca langsung dapat memahami maksud dari tujuan tersebut dan kata-kata tersebut langsung sesuai dengan sasarannya. Kemudian tulisan haruslah bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah EYD. Bersih di sini agar pembaca tidak bingung dalam membaca sebuah surat lamaran pekerjaan tersebut. Apabila ada kesalahan, sebaiknya kita menulis ulang agar pembaca dapat langsung memahami isi dari surat tersebut. Jika bisa, kalian harus meminimalkan kesalahan-kesalahan dalam membuat sebuah surat lamaran pekerjaan. Kemudian yaitu kita juga harus melengkapi bagian-bagian surat dengan norma surat seperti halaman, tempat, tanggal, kemudian waktu, dan lain sebagainya. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan tersebut tentunya tidak terlepas dengan kata konjungsi. Apakah ada yang sudah tahu apa itu kata konjungsi? Kata konjungsi sendiri berarti memiliki makna yaitu sebuah kata penghubung. Tentunya dalam surat lamaran tersebut kita sering menggunakan kata penghubung. Misalnya dengan kata penghubung waktu, kata penghubung perbandingan, kata penghubung sebab, dan lain sebagainya. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan membahas mengenai kalimat kompleks hubungan waktu. Kalimat kompleks hubungan waktu dalam bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan menggunakan kata penghubung hubungan seperti ketika, waktu, sebelum, sesudah, dan tak kala. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu kalimat ketika. Misalnya ketika ayah pulang, ibu sedang membuat pisang goreng di dapur. Kemudian selanjutnya yaitu waktu. Waktu kecil kami sangat biasa bermain dan berenang di sungai dekat rumah. Dan yang selanjutnya yaitu sebelum rapat diadakan, seluruh peserta harus mengisi daftar hadir. Yang selanjutnya yaitu sesudah, kami akan diizinkan pulang sesudah semua pekerjaan selesai. Kemudian yang terakhir yaitu tak kala kami duduk di tepi pantai, sinar surya mulai tenggelam. Nah, itu tadi contoh kalimat konjungsi penghubung waktu. Nah, untuk agar kalian mempermudah dalam memahami sebuah konjungsi, silakan kalian mengerjakan soal-soal berikut. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di materi sebelumnya kalian telah mempelajari struktur teks surat lamaran pekerjaan dan juga sudah menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, ternyata dengan membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar itu sudah menjadi suatu poin plus dari pihak penerima kerja dan kalian lebih unggul dari pelamar lain. Setelah kalian mengikuti seleksi tahap pertama atau seleksi awal, yaitu berdasarkan surat lamaran pekerjaan atau dengan kata lain seleksi berkas, kemudian kalian mengikuti seleksi wawancara. Nah, saya ingin bertanya, apa itu wawancara kerja?
Iya, wawancara kerja merupakan metode penting dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Nah, saya mempunyai contoh dialog wawancara kerja antara pewawancara dengan calon karyawan. Biasanya dalam wawancara suatu pekerjaan, kalian ditanya tentang apa yang pernah kalian lakukan, misalnya pengalaman magang, kemudian organisasi, kuliah, kemudian pertanyaan mengenai diri kalian saat ini seperti mengapa melamar di perusahaan ini, kemudian mengenai rencana kalian ke depannya, misalnya 10 tahun mendatang. Contohnya dialog yang telah saya berikan, pewawancara mengatakan, jelaskan secara spesifik keahlian Anda. Kemudian calon karyawan menjawab, saya seorang geolog yang sudah berpengalaman. Saya bekerja 5 tahun pada pertambangan batu bara. Nah, dari contoh tersebut, pewawancara bertanya mengenai pengalaman kerja sebelumnya calon karyawan. Kemudian pertanyaan mengenai diri calon karyawan. Contohnya dalam dialog, pewawancara bertanya, mengapa Anda pindah ke perusahaan ini? Kemudian calon karyawan menjawab, alasan yang utama saya ingin dekat dengan keluarga. Nah, itu tadi merupakan contoh dialog wawancara kerja antara pewawancara dan calon karyawan. Nah, sebagai latihan kalian bisa praktikkan dialog wawancara kerja antara pewawancara dengan calon karyawan dengan teman kalian. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya mempunyai tugas, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami isi dari dialog wawancara kerja. Silakan kalian mendengarkan wawancara antara Najwa Shihab dan B.J. Habibie dalam acara Mata Najwa pada YouTube. Lalu tuliskan atau ceritakanlah kembali inti atau pokok dialog tersebut. Halo teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini Ibu akhiri, Ibu akan memberikan simpulan terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita telah mempelajari tentang, ya, benar sekali, surat lamaran. Nah, di dalam teks surat lamaran terdapat struktur dan kaidah kebahasaan. Serta kita tadi juga mempelajari tentang budaya Indonesia, yaitu tentang Reog Ponorogo. Nah, adakah yang masih ingat? Di dalam teks surat lamaran terdapat struktur apa saja? Ya, benar sekali ya. Jadi, struktur teks surat lamaran itu ada 6. Yang pertama adalah tempat dan tanggal dibuatnya surat tersebut. Biasanya berisi tentang tempat, tanggal, kemudian bulan, dan tahun dibuatnya surat. Yang kedua yaitu alamat surat. Jadi ini berisi tentang alamat surat dari si penerima surat tersebut. Yang ketiga adalah salam pembuka. Jadi salam pembuka ini merupakan awal mulainya komunikasi antara si penerima dan si pengirim surat. Biasanya menggunakan kata-kata dengan hormat, Assalamualaikum, selamat pagi, seperti itu. Yang keempat yaitu tentang tubuh surat. Tubuh surat ini berisikan informasi yang hendak disampaikan pengirim surat kepada si penerima surat. Yang kelima yaitu salam penutup. Salam penutup ini merupakan berakhirnya komunikasi antara si penerima dengan si pengirim surat. Biasanya ditandai dengan kata-kata hormat kami. Yang keenam yaitu berisi identitas pengirim. Jadi identitas pengirim ini berisi tentang identitas dari pengirim surat tersebut. Nah, biasanya itu ada nama terang serta tanda tangan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan. Rekan saya tadi telah menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan kalimat kompleks hubungan perbandingan. Biasanya di dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata hubung atau disebut juga dengan konjungsi. Nah, contohnya adalah seperti ibarat, bagai, dan laksana. Simpulan yang terakhir yaitu mengenai budaya Indonesia. Tadi rekan saya sudah menjelaskan mengenai tarian Reog Ponorogo.
Nah, Riok Ponorogo ini merupakan tarian tradisional yang berasal dari daerah Jawa Timur. Dengan mengenal budaya Indonesia, diharapkan kalian sebagai peserta BIPA dapat berbahasa Indonesia dengan baik, seperti itu ya. Semoga materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi dan simpulan yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga kalian bisa belajar dengan baik, bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tetap semangat dan terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, kalian sudah selesai menjalankan kegiatan pada hari ini, yakni menerima materi tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, kali ini kalian memasuki sesi di luar sesi formal dan di luar sesi materi yang tadi. Benar, memang ini masih dalam cakupan materi itu, tapi saya tidak akan menjelaskan atau memberikan sebuah asupan-asupan tentang pertanyaan sekilas materi tadi. Jadi di sini saya akan berfokus pada hasil dari kalian memahami materi tadi. Jadi di sini saya sudah menyediakan beberapa formulir yang di situ nanti akan kalian isi secara individu. Yang formulir pertama berisikan kurang lebihnya seperti bagaimana kalian mendapatkan materi pada hari ini, kesannya bagaimana, kemudian kalian memberikan kritikan kepada rekan-rekan saya, terutama saya juga gitu ya. Jadi misal nih ada rekan saya yang menjelaskannya secara cepat sehingga kalian kurang memahami karena kalian juga masih belum memenuhi memenuhi kosakata yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya gitu. Jadi kalian bisa lebih memberikan saran seperti itu gitu. Jadi tetap menggunakan bahasa yang sopan dan juga sesuai yang diajarkan oleh rekan-rekan kami sebelumnya gitu ya. Jadi saya langsung saja mengutarakan tentang formulir yang sudah saya katakan yang tadi. Ini yang pertama, di sini kalian harus mengisikan secara individu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Di lampiran pertama ada beberapa pertanyaan mengenai materi yang tadi. Di sini kami akan mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi pada hari ini, dan juga seberapa kalian menambah skill juga dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kami juga mengetahui perkembangan selain dari perkembangan materi, juga perkembangan dari kosakata kalian juga ya gitu. Jadi di sini juga ada question pilihan ganda dan juga ada isian seperti uraian. Nah, seperti itu. Kemudian di baliknya itu nanti juga ada isi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai kegiatan pada hari ini sesuai yang saya sebutkan tadi. Jadi di luar materi. Misal nih pertanyaan tentang kesan kalian itu tentang penerimaan materi pada hari ini, itu kesan kalian bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian di lampir selanjutnya ini ada lampiran penilaian. Nah, lampiran penilaian ini juga kalian akan lakukan secara individu. Nah, lampiran penilaian ini ada dua macam. Yang pertama itu penilaian pribadi, yakni menilai diri sendiri. Nah, yang kedua penilaian tentang antar teman. Nah, seperti itu. Jadi penilaian antar teman ini bisa dilakukan dengan menganalisa atau menganalisis teman-teman kalian untuk seberapa paham teman-teman kalian mengenai materi ini, seberapa giat teman-teman kalian mengikuti materi pada hari ini, dan seberapa aktif teman-teman kalian mengikuti kegiatan pada hari ini, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa mengisi kesan, kemudian pesan, kritik untuk teman-teman kalian sendiri gitu di sini. Selain di penilaiannya juga gitu.
gitu. Jadi yang di sini itu khusus untuk rekan-rekan saya dan saya untuk mengetahui perkembangan kalian. Nah, untuk yang di sini ini penilaian individu dan penilaian antara teman. Jadi yang menilai kalian sendiri, gitu ya. Oke, paham kan? Jadi ini kan hard file. Untuk soft filenya kalian bisa download di link yang akan ibu cantumkan di akhir nanti ya. Oke, jadi kalian nanti mungkin bisa menyertakan pertanyaan-pertanyaan yang kalian belum pahami gitu. Misal ada materi yang belum kalian pahami, bisa kalian sertakan di bagian yang lampiran pertama. Yang lampiran pertama yang bersama dengan post-testnya. Nah, katakan saja yang pertama itu tadi post-test ya, karena yang pertama itu lebih mengulas pemahaman kalian tentang materi hari ini gitu. Oke, jadi bisa kalian share apabila nanti ada teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini, bisa kalian share juga linknya ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan juga kerja mandiri. Jujur itu lebih baik ya daripada kalian mencontek, soalnya tidak ada gunanya kalian mencontek pada mengisi formulir ini, kan ini formulir untuk pengisian individu gitu. Oke, terima kasih. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.